Beda dengan para ulama. Apa akhir kesudahan mereka mencari ilmu, mengajarkan ilmu? Tenang, tenang. Karena apa? Karena Allah janjikan ketika kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid membahas ilmu, tentu ilmu sunnah. Kalau bukan sunnah kan bukan ilmu, kejahilan namanya. Maka Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, ketenangan. Maka tenang. Ya. Yang dicari apa? Surga. Orang mencari surga itu tenang. Orang takut neraka itu memang takut dia, memang menangis dia, tapi tenang. Antum bandingkan dengan orang yang mencari dunia. Ya. Ini proyek yang di Bandung kapan selesainya nih? Pembayaran udah masuk belum nih? Yang Semarang gimana? Pusing. Ya. Stres. Duit banyak tapi tidak ada ketenangan. Ya. Pernahkah antum dengar ada orang stres, sedih gara-gara terlalu takut neraka? Pernah dengar kan? Nah, lu saking takutnya sama neraka jadi stres kayak orang gila. Nggak ada. Ya. Saking takutnya dengan siksa kubur, saking pengennya masuk surga, stres nggak ada. Saya kira kita belum pernah dapati. Tapi kalau pengen jadi anggota DPR nggak kesampaian, stres gila, ada nggak? Banyak. Ya. Pengen dunia nggak kesampaian, stres gila banyak sekali. Tapi pengen surga, takut neraka, lalu mendatangkan kepanikan, tidak ada. Yang ada sebaliknya, tenang, tenang, tenang. Ya, ini dia. Berarti bukan Al-Quran dan Sunnah yang mereka pelajari. Sebab kalau yang mereka pelajari Al-Quran dan Sunnah, yang muncul adalah ketenangan, kebahagiaan. Di mana-mana, insya Allah ta'ala. Maka ada seorang ulama, saya lupa namanya, berdoa di hadapan murid-muridnya, ya, agar murid-muridnya semangat mempelajari ilmu akhirat, ilmu agama. Apa doa beliau? Ya Allah, jangan sampai para raja, jangan sampai para pejabat itu tahu kenikmatan yang sedang kami rasakan ini. Ya, kalau mereka tahu, kami takut kebahagiaan ini, kelezatan ini akan dirampas oleh mereka. Kan raja, penguasa biasanya merampas apa saja yang bagus menurut mereka. Ya, alhamdulillah mereka nggak tahu betapa nikmatnya kita mempelajari ilmu, betapa lezatnya kita mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Ya, tenang, tenang. Coba antum bahas bagaimana 2019. Nah, mana yang menang? Kita merapat kemana nih? Nah, ke yang hijau, apa yang kuning, apa yang merah? Stres. Gak ada ketenangan. Maka malu kaum salaf membahas seperti itu. Gak ada ketenangan. Sampah. Ya, malu. Itu pembahasan tukang beca, tukang ojek, dengerin apa obrolan mereka di warung kopi. Ya, sambil ngopi, sambil ngerokok, ya. Gimana hijau gimana nih? Merah gimana? Ah, gitu. Kita ikut-ikutan bahas seperti itu, malu. Ya. Pembahasan rendah. Bangkai kambing. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh Islam mengajak kaum muslimin kepada pembahasan seperti itu? Itu sudah berjalan puluhan tahun. Dari mulai Indonesia merdeka kan pembahasan itu terus berputar seperti itu. Jangan mau dibohongi oleh para tokoh.
yang ingin berkuasa, mengatasnamakan Islam. Kalau kaum muslimin gak ikut-ikutan gimana? Ya, nanti non muslim yang jadi, nanti non muslim yang menang. Ini kadzab, ini dusta. Ya, emang dari awal kemerdekaan kaum muslimin gak ikut-ikutan? Ikut semua, dapat apa? Dapat apa? Bandingkan dengan para pelajar yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mendatangkan ketenangan. Dan itu yang akan mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah ridha, selesai. Allah meridhoi kaum muslimin di negeri kita ini. Allah mencintai kaum muslimin di negeri kita ini. Maka selesai. Allah hancurkan musuh-musuh Islam di negeri kita ini. Mudah bagi Allah. Kalau Allah ridho dengan kita, nah, kesikohan kita, keyakinan kita kepada Allah kecil. Maka harus lewat cara-cara seperti itu. Cara-cara yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat, membikin pecah belah kaum muslimin. Dan tidak ada jaminan kaum muslimin seluruh Indonesia berada dalam satu partai, pasti pecah-pecah. Semuanya muslim, ya.